Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Amin. Baik anak-anak, seperti biasa hari ini sebelum kita memulai aktivitas, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silahkan berdoa dimulai. Berdoa selesai, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk diri kita dan sebagai bekal kita pada masa yang akan datang. Amin. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar tentang fasilitas dan layanan hotel semester genap fase F. Ini merupakan pertemuan keempat dan kelima ya. Baik, fasilitas hotel adalah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kebutuhan para tamu yang menginap. Tak semua penginapan memiliki fasilitas yang sama. Hal ini biasa disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis penginapan itu sendiri. Kalau dilihat dari fasilitas penginapan berdasarkan jenisnya, jenis penginapan terdiri dari berbagai macam, mulai dari hotel, villa, hostel, hingga resort and cottage. Fungsi utamanya adalah memang tempat penginapan bagi para wisatawan. Kalau kita lihat dari fasilitas hotel berdasarkan tipe kamar, ini terdiri dari 6 ya. Jadi ada standard room, superior room, deluxe room, junior suite room dan presidential suite room. Jadi di sini kita akan lihat kira-kira standard room itu seperti apa. Nah, kalau standar room yang sering kita dengar itu adalah biasanya tipe kamar ini paling dasar yang dimiliki oleh hotel. Harga yang ditawarkan dari tipe kamar ini biasanya mempunyai harga yang paling murah dan jika dibandingkan dengan tipe-tipe yang lainnya. Terus kalau kita lihat dari fasilitas yang tersedia ya, tempat tidur, televisi, kamar mandi, seperti itu. Kalau superior room itu adalah tipe unit kamar ini merupakan di atas tipe kamar standar ya. Jadi tipe kamar ini biasa dikatakan memiliki fasilitas ruang yang lebih bagus dan luas dari kamar standar. Terus yang deluxe room ini adalah kamar jenis deluxe, biasanya menyuguhkan pemandangan yang lebih menarik dari balik jendela lantai atas. Artinya deluxe sendiri memang sebuah kamar yang memiliki luas lebih besar, fasilitasnya lebih banyak dan pemandangannya lebih baik dari kamar superior. Terus kalau kita lihat dari junior suite room, itu adalah ukuran kamar junior suite room lebih luas dari tipe kamar sebelumnya, biasanya 50 meter persegi. Jadi ciri khas lain yang terlihat adalah adanya sekat antara ruangan yang memisahkan ruang tidur dan ruang duduk. Terus kita lihat suite room. Kalau suite room itu adalah suite room biasanya dimulai tersedia di hotel-hotel berbintang 3. Beberapa hotel juga menyebut kamar suite dengan kamar bisnis atau business room. Terus kamar ini lebih sering dinilai seperti kamar apartemen berkelas dengan fasilitas yang mewah. Kita lihat presidential suite room. Jadi kalau tipe kamar ini adalah disebut juga dengan royal suite atau tipe paling tinggi di sebuah hotel berbintang yang biasanya dimiliki oleh hotel bintang 5. Jenis kamar presidential suite ini biasa berada di lantai paling atas dari hotel. Nah, untuk fasilitas dihadirkan dalam kamar ini biasanya kamar yang lebih dari satu hingga bisa 3 ruang tidur, terus ruang tamu, ruang makan, area kerja. Nah, kalau pada beberapa hotel tipe kamar ini juga biasa memiliki pelayanan pribadi seperti butler. Bahkan ada tipe kamar presidential suite yang memiliki kolam renang pribadi, ruang olahraga pribadi, jadi hingga jendela anti peluru karena kemewahan dan keamanannya. Jadi seperti itu ya.
Nah, kalau berikutnya kita akan lihat tentang layanan hotel. Kalau layanan hotel ini kita lihat dulu dari usaha hotelnya. Kalau misalnya kita lihat dari apa namanya yang sudah Ibu paparkan, ini adalah ada padat modal, padat karya, artinya dalam pengelolaannya memerlukan modal usaha yang besar dengan tenaga pekerjaan yang banyak pula. Jadi seperti itu kalau untuk usaha hotel ini. Terus biasanya dipengaruhi keadaan dan perubahan yang terjadi di mana hotel tersebut berada. Nah, jadi kita harus tahu biasanya usaha-usaha hotel ini biasanya itu kan menghasilkan apa sih? Memasarkan produk kebersamaan dengan tempat di mana jasa pelayanan dihasilkan. Begitu juga dengan beroperasi tanpa libur, jadi tidak pernah libur, memperlakukan pelanggan seperti raja. Jadi memang benar-benar pelayanan prima itu penting banget. Terus ada elemen pelayanan hotel, ada 3, ada provider, ada transfer, ada receiver. Jadi provider di sini adalah orang yang menyediakan pelayanan yang mana mereka mempunyai hubungan dengan para tamu baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau transfer itu adalah suatu keadaan yang tercipta oleh interaksi antara provider dengan receiver. Sedangkan receiver itu sendiri adalah orang yang menerima pelayanan dengan berbagai pengalaman, ide, dan culture yang berbeda-beda. Kita lihat untuk kebutuhan tamu akan pelayanan. Jadi kalau kebutuhan tamu akan pelayanan itu terdiri atas 3. Jadi yang pertama itu adalah kebutuhan psikis, kebutuhan sosial, dan kebutuhan psikologis. Kalau psikis itu Ibu contohkan ya. Kalau psikis itu tidur, makan. Terus kalau yang sosial itu adalah keamanan, keramahan. Terus kalau psikologis itu misalnya harga diri, diperhatikan secara khusus. Jadi kayak gitu. Itu adalah layanan yang harus tamu dapat. Berikut adalah tujuan atau alasan tamu di hotel untuk mendapatkan pelayanan, diantaranya adalah mengadakan pertemuan, tujuan bisnis atau usaha. Terus yang terakhir adalah berlibur. Nah, kalau produk usaha hotel, kita tahu bahwa di situ ada komponen. Nah, produk usaha hotel, komponen produk nyata dan komponen produk tidak nyata. Kalau ini contohnya kayak makanan, minuman, kamar tidur, dan perlengkapan lainnya. Terus kalau yang tidak nyata itu segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan dan citra suatu produk yang dihasilkan oleh hotel. Ini contoh. Kalau yang nyata itu kan segala sesuatu yang dapat dilihat atau disentuh, diraba, pokoknya bisa dipegang lah, diukur dan dihitung. Tapi kalau komponen yang tidak nyata itu kan yang dirasakan atau yang kita alami. Kalau layanan jasa hotel itu kan ada 3, penyewaan kamar, penjualan makan minum, penyediaan layanan penunjang lainnya. Terus kalau kualitas pelayanan harapan tamu itu ada 5. Kalau kita lihat dari yang pertama, rehabilitas. Itu maksudnya adalah kemampuan memberikan secara cepat dan benar jenis pelayanan yang dijanjikan kepada tamu. Yang kedua, responsif atau keinginan untuk cepat bertindak, membantu tamu memberikan pelayanan yang tepat waktu. Terus ada assurance atau kepastian. Itu adalah pengetahuan dan kesopanan santun. Jadi kita sopan santun serta memberikan kepercayaan diri para pegawai, kompetisi untuk memberikan pelayanan sopan, respect terhadap tamu. Jadi memang benar-benar diprioritas banget. Terus empati, memberikan perhatian individu secara khusus. Terus kalau tangible itu sesuatu yang nampak atau yang nyata seperti penampilan pegawai.
Nah, kalau service of excellence, pelayanan terbaik itu ada dua, yaitu di pegawai dan di fasilitas. Kalau misalnya pegawai itu kan kita harus sebagai seorang pegawai harus berpenampilan menarik, rapi, sopan. Terus penampilan wajah harus ceria dan senyum manis yang dilontarkan ketika tamu datang. Jadi itu benar-benar orang harus jaga, kita harus jaga. Terus kalau fasilitas, yaitu kita harus menyediakan fasilitas terlengkap dan terbaik bagi tamu, karena itu akan mengukur kepuasan tamu tadi. Jadi kamar harus bisa ditata secara rapi dan bersih agar tamu betah di kamar. Selain itu penyajian makanan dan sarana pendukung dalam hotel juga harus diperhatikan agar tamu benar-benar merasa puas pada pelayanan kita. Jadi seperti itu untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.